Dongeng Bahasa Indonesia. Sang nelayan dan istrinya. Sang nelayan dan istrinya tinggal di tebing dekat dengan laut. Setiap hari sang nelayan pergi ke tebing dan memancing ikan untuk makan. Dia bahagia dengan kehidupan sederhananya, tapi dia tahu tidak dengan istrinya. Istrinya selalu saja marah. Lihat gubuk kotor ini, baunya membuatku mual. Aku membersihkannya siang dan malam, tapi tetap saja seperti itu. Sang nelayan mencintai istrinya, tapi istrinya selalu saja mengeluh. Di hari yang baik, saat dia menangkap 2 ekor ikan, istrinya meminta 3. Jika membawa mangga, istrinya ingin buah peach. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membuatnya senang. Oh sayang, aku harus apa agar kau bahagia? Keluarkan aku dari gubuk bau ini, maka aku akan bahagia. Suatu hari, sang nelayan pergi untuk menangkap ikan di dekat tebing. Air sangat tenang dan biru. Dia duduk dengan pancingannya berada di bawah laut. Beberapa waktu berlalu, dan dia kelelahan. Aku rasa kita akan makan buah lagi hari ini. Oh, tunggu. Aku merasakan sesuatu. Nelayan itu memegang erat pancingannya dan mulai menarik. Oh, ini berat. Ini pasti sangat besar. Saat pancingannya terangkat, dia terkejut melihat ikan sebelah. Ikan itu berwarna dan bersinar. Oh, ikan sebelah. Kenapa begitu berat? Mungkin dia terlalu banyak makan. Tidak, nelayan. Bukan itu alasanku lebih berat dari ikan yang lainnya. Apa? Apa kau bisa bicara? Apa yang terjadi? Bagaimana kau tahu aku? Aku tahu banyak tentang kau. Aku bukan ikan yang biasa. Aku adalah pangeran yang tersihir. Biarkan aku pergi. Rasaku tidak enak untukmu. Mohon, jangan bunuh aku. Oh, baiklah kalau begitu. Aku tidak akan membunuh ikan yang dapat berbicara. Sekarang pergilah. Terima kasih. Nelayan sangat bersemangat untuk memberitahu istrinya tentang ikan sebelah itu. Dia bergegas pulang dan dia lupa tidak ada ikan yang dia dapat untuk istrinya hari ini. Sayang, ada yang ingin kusampaikan padamu. Cepat kemarilah. Apa? Tidak ada ikan hari ini? Oh, tidak. Aku telah menangkap ikan sebelah, tapi dia berbicara. Dia memberitahuku bahwa dia adalah pangeran yang tersihir. Apa? Lalu apa yang terjadi? Lalu aku biarkan dia pergi. Dan dia di laut sekarang. Kau menangkap ikan mempesona dan kau bilang kau membiarkan dia pergi begitu saja. Kenapa kau lakukan itu? Kita ini miskin dan kelaparan. Kita tinggal di gubuk yang bau. Setidaknya kau bisa meminta rumah yang lebih baik buat kita. Bagaimana dia bisa memberi rumah? Dia tidak bisa melakukan itu. Kita harus bahagia dengan apa yang kita miliki. Aku akan bahagia kalau aku tinggal di pondok. Apa kau bilang dia adalah pangeran yang mempesona? Kau ampuni hidupnya. Dia bisa lakukan apapun untukmu. Kembalilah dan minta sebuah pondok darinya. Nelayan itu ragu-ragu, tapi dia kembali lagi ke laut. Dia terkejut. Airnya berubah menjadi sedikit hijau dan kuning. Ikan ajaib. Bisa dengar aku? Ikan sebelah segera muncul ke permukaan. Seperti dia sedang menanti sang nelayan. Istriku tidak bahagia. Apa yang dia inginkan? Dia inginkan pondok. Pulanglah, dia sudah memilikinya. Nelayan itu kembali dan melihat bahwa istrinya berdiri di depan pintu kayu sebuah pondok yang indah. Pondok itu rapi dan juga bersih. Ada perabotan dan juga perapian di pondok itu. Sayang, lihat. Rumah ini lebih besar dan lebih bersih. Iya, kita punya perapian juga. Ini bagus sekali, ya kan? Apa kau bahagia sekarang? Kita bisa hidup di sini selamanya. Selamanya? Kita lihat nanti saja. Sekarang ayo kita makan dan pergi tidur. Malam itu, istrinya tidak tidur dengan nyenyak. Dia terus saja berpikir apa yang bisa membuatnya bahagia. Di pagi hari, dia sudah menunggu suaminya di meja makan.
Selamat pagi, suamiku. Dengar, rumah ini kecil untuk kita. Aku ingin istana, dan aku ingin menjadi ratu. Pergi ke ikan sebelah dan minta dia memberi kita istana. Apa? Kenapa kau ingin menjadi ratu? Ini cukup untuk kita. Biarkan aku putuskan itu. Pergi ke ikan sebelah dan jadikan aku seorang ratu. Nelayan itu dengan ragu-ragu pergi ke laut. Air itu sekarang berwarna ungu dan airnya menyembur ke atas. Ikan ajaib, bisa dengar aku? Istriku tidak bahagia. Apa yang dia inginkan? Dia menginginkan istana dan ingin menjadi ratu. Pulanglah, ia sudah memilikinya. Saat nelayan kembali, pondok itu hilang. Sebagai gantinya, berdiri sebuah istana tinggi dengan pintu dari kuningan. Ada banyak pelayan di mana-mana. Dia melihat istrinya duduk di singgasana. Dia memakai mahkota di kepalanya. Kau ratu sekarang? Ya, aku adalah seorang ratu. Ini bagus sekali, iya kan? Kau bahagia sekarang? Tidak. Menjadi ratu saja tidak cukup. Aku ingin menjadi kaisar. Apa? Aku tahu yang kau pikirkan. Ikan itu tidak bisa menjadikanmu kaisar. Itu tidak mungkin. Kau belum mencobanya, kan? Sekarang pergi ke ikan itu dan jadikan aku seorang kaisar. Sang nelayan dengan ragu-ragu pergi ke laut. Dia melihat air yang kecoklatan dan heran apa penyebabnya. Ikan ajaib, bisa dengar aku? Istriku tidak bahagia. Apa yang dia inginkan? Dia ingin menjadi kaisar. Pulanglah, dia sudah memilikinya. Sang nelayan berjalan pulang berpikir sendiri kalau sekarang istrinya akan bahagia. Saat dia sampai di istana, sekarang ada pintu emas di antara pintu kuningan. Rumahnya menjadi lebih besar. Di dalam, istrinya duduk di singgasana emas. Semua menteri dan raja berdiri di bawah singgasananya. Dia mempunyai bola emas di satu tangan dan tongkat kerajaan di tangan yang lainnya. Sayang, kau menjadi kaisar sekarang. Ya, itu benar. Bukankah aku sudah bilang ikan itu pasti bisa mengabulkannya? Iya, kau benar. Kau bahagia sekarang? Aku tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Kita sudah melewati hari yang panjang. Sekarang kita harus segera tidur. Sang nelayan cemas kalau istrinya akan meminta permintaan lain. Tapi dia lelah berlari sepanjang hari. Dia tertidur dengan pulas ketika dia terpejam. Tapi istrinya tidak bisa tidur. Dia bangun dan berpikir apa yang dapat membuatnya bahagia. Seminggu berlalu, setiap malam sang nelayan berdoa untuk membuat istrinya bahagia. Tapi setiap malam, istrinya duduk di kasur, melihat ke arah bulan dan bintang-bintang. Pada suatu malam, dia lelah berpikir dan ingin beristirahat. Tapi, apa? Ini sudah pagi. Bagaimana bisa matahari terbit sekarang? Apa dia tidak tahu kalau aku belum tidur selama seminggu? Suamiku, bangun! Aku ingin mengatur matahari dan bulan. Aku tidak ingin mereka berpindah tanpa izinku. Aku ingin menjadi seorang mahakuasa yang tidak diketahui. Apa? Kumohon, berhentilah. Aku tidak bisa kembali dan membahayakan hidup kita. Kau tidak akan membahayakan hidup kita. Kau akan memiliki keduanya. Tidak akan ada yang menyentuh kita. Pergi ke ikan itu dan jadikan aku seorang mahakuasa. Tidak, sayang. Kau tidak tahu apa yang kau minta. Aku tidak bisa seperti ini. Kalau kau tidak pergi sekarang juga, maka aku akan marah. Sangat-sangat marah. Sang nelayan ingin melihat istrinya bahagia.
Tapi dia tahu ini salah. Di luar awan berkumpul di laut dan angin bertiup dengan kencang. Oh, kapan ini akan berakhir? Ini tidak benar. Hah? Airnya sekarang begitu hitam. Aku begitu takut. Ikan ajaib. Bisa dengar aku? Ikan, istriku masih belum bahagia. Apa yang dia inginkan? Dia ingin menjadi yang maha kuasa, yang tidak diketahui. Pulanglah, ia sudah memilikinya. Sang nelayan berlari dengan kencang. Oh, aku tidak tahu telah menjadi apa istriku sekarang. Aku harus pulang. Oh, tidak. Apa? Sang nelayan menyadari bahwa istrinya telah tiada. Dia tidak ada dimanapun. Dia mencari dan mencari. Dia berlari kembali ke laut. Airnya sekarang tenang dan jernih. Awannya telah terpisah dan matahari bersinar terang. Ikan ajaib. Oh, ikan ajaib. Bisa kau dengar aku? Tolong kembalilah. Apa yang kau lakukan pada istriku? Aku mengabulkan keinginannya. Dia ingin menjadi maha kuasa yang tidak diketahui. Begitulah dia sekarang. Tidak ada yang melihat yang maha kuasa. Dia tidak diketahui sekarang untuk semua orang. Tidak, kumohon kembalikan dia padaku. Aku tidak menarik keinginan nelayan. Tunggu, aku tahu. Sampai sekarang aku hanya meminta untuk istriku. Kau mengabulkan semua permintaannya. Tapi akulah yang menyelamatkanmu. Kabulkan permintaanku. Kau benar. Apa yang kau inginkan? Sang nelayan mengambil nafas panjang. Aku ingin istriku bahagia. Pulanglah, teman. Dia telah memiliki semuanya yang bisa membuat dia bahagia. Sang nelayan bergegas pulang. Dia begitu terkejut. Dia melihat istrinya berdiri di depan pintu gubuk kecil. Tapi sudah tidak bau lagi. Dia berlari ke arah istrinya. Oh, kau kembali. Kau kembali. Iya, sayang. Aku telah sadar kalau istana itu dan singgasana tidak bisa membeli kebahagiaan. Ayo kita pulang sekarang. Sejak hari itu, sang nelayan dan istrinya tidak pernah kelaparan sehari pun. Istrinya sadar bahwa kebahagiaan ada pada hal-hal yang kecil. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya.